Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Sore ini teman-teman, saya akan merilis satu konten yang masih tetap nuansanya atau temanya tentang ijazah. Kenapa teman-teman? Karena sampai saat ini belum juga habis-habis. Dan begitu juga suara kebenaran juga sudah mulai mendengung, sudah mulai terdengar, dan sudah mulai kita bisa lihat satu demi satu. Mulai dari apa yang dikatakan oleh saudara Rismond, bagi juga tim aktivis, bagi juga mereka-mereka para tokoh-tokoh masyarakat. Dan kali ini Rismond Sianipar gak habis-habisnya. Dia selalu mempunyai data-data khusus yang gak bisa diprediksi orang. Mulai dari kemarin mendeteksi wajah per wajah, bahkan wajahnya yang ada di ijazah disandingkan dengan wajah orang yang menyatakan itu ijazahnya. Wow, hasilnya. Bahkan teman-teman, kemarin juga ketika ada foto yang dipertontonkan oleh UGM pada waktu diterima, ya, mewakili masyarakat, mewakili aktivis, salah satunya Rismond Sianipar, melihat foto tersebut dan dideteksi keabsahan foto tersebut. Ternyata hasilnya, teman-teman pasti tahu, itu sudah ada di konten saya. Dan kali ini, sore ini, Rismond gak main-main. Dia mengeluarkan satu komitmen, satu data yang sangat penting, menambah data-data yang ada. Apa itu? Kita dengar selanjutnya. Sebentar teman-teman. Soras-soras Baliga Academy dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Oke pemirsa, kita akan praktekkan. Kemarin ada permintaan, Bang, kalau stempel itu di stempel di atas jas hitam pasti nggak kelihatan, ya. Berbeda dengan yang latarnya putih. Oke, kita praktekkan. Kita akan cek, ya, pakai ijazah siapa? Pakai ijazah saya sendiri, ya, tahun 2002. S2 saja sudah bulukan itu, ya, fotonya, ya. Kok punyanya Joko Widodo kok kayak cantik kali, ya, kayak baru dicetak gitu, ya. Tapi sebelum itu kita akan baca dulu berita ini dari Detik tahun 26 Juli 2017. Jokowi mau jadi presiden, belajar di tangga Balairung UGM. Katanya, inilah fotonya dia di Balairung, ya, dengan istri, ya, Ibu Iriana. Nah, mereka dua ini. Terus di situ dituliskan Presiden Joko Widodo sempat berbincang dengan mahasiswa saat berkunjung ke Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jokowi berbagi rahasia syarat menjadi presiden. Apa, ya? Saya berkelakar kepada para mahasiswa, ya, dan akademisi yang saya temui Sabtu 22 Juli lalu, ya, 2017. Mau jadi presiden, belajarnya di situ, di tangga itu, tangga keramat itu, tulis Jokowi di akun Facebook. Seperti dikutip Detikcom. Tangga yang dimaksud keramat adalah tangga masuk menuju Balairung yang berjumlah 9 anak tangga. Jokowi menyebut saat berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM, dia kerap belajar di anak tangga keramat itu dan membaca buku, katanya. Mungkin buku kalkulus mungkin, ya. Atau buku matematika tentang trigonometri, ya. Integral, diferensial, ya enggak Pak Jokowi, ya kan? Saya sering duduk di tangga ini, datang pagi sebelum kuliah dimulai. Saya duduk dan membaca buku, kenang Jokowi. Ya, inilah dia. Saya sering duduk di tangga ini, datang pagi sebelum kuliah dimulai. Saya duduk dan membaca buku. Nah, katanya. Terus, saat mendatangi kawasan tersebut, Jokowi mengaku tak banyak perubahan. Suasana dan jumlah anak tangga masih sama, ya.
seperti saat Jokowi mengikuti wisuda S1 Kehutanan pada 1993. Loh, di sini Detikcom ini kok mengatakan ya suasana dan jumlah anak tangga masih sama seperti saat Jokowi mengikuti wisuda S1 Kehutanan pada 1993. Loh. Katanya wisuda 1985. Bagaimananya ini Pak Joko Widodo ini? Detik yang salah atau Pak Joko Widodo lupa tahunnya? Nama pembimbing berantakan ya, pembimbing skripsi dibilang Kasmujo ya. Padahal di situ Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sometro di lembar pengesahannya. Ya, jurusannya katanya teknologi kayu, padahal yang ada teknologi hasil hutan. Ya, marsaburetan semua ya. Di sini wisuda S1 pada tahun 1993. Bagaimana ini marsaburetan ya? Bagaimana orang percaya begini ya? Kebohongan itu akan menunjukkan sejumlah inkonsistensi dan inkonsistensi. Terus kita baca dari Tempo, pengacara Jokowi tanggapi TPUA geruduk UGM, padahal ijazah sudah jelas. Oh, sudah jelas ya. Sekelompok masyarakat yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kampus UGM menuntut klarifikasi ijazah palsu Jokowi. Nah, inilah mereka ya, dari kantor Otto Hasibuan kalau nggak salah. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal penggerudukan yang dilakukan sekelompok masyarakat di kampus Universitas Gadjah Mada pada Selasa 15 April 2025. Kedatangan masyarakat yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA itu bertujuan meminta klarifikasi mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi. Salah satu kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana, ya ini menantunya ya, Otto Hasibuan, mengatakan UGM sebagai pihak yang berwenang sudah memverifikasi dan mengklarifikasi tudingan ijazah palsu itu. Sebenarnya itu sudah terang benderang, sudah jelas. Kami minta kalau masih ada further questions, discussions, bahasa Inggris coy, hubungi kami sebagai tim kuasa hukum Bapak Jokowi, kata Firman melalui sambungan telepon pada Rabu 16 April 2025. Ya, kami kan ke UGM, alma mater kami ya. Siapa yang melarang? Kalau Anda mungkin nggak alma matermu itu UGM. Kalau kami kan dengan Dr. Rosuryo, Dr. Tiva kan itu alma mater kami itu. Jelas dan asli ya. Gitu loh. Ya, kenapa melarang-larang kami? Memangnya siapa Anda ya? Melarang-larang kami ke alma mater kami. Ya, anytime juga kami bisa ke alma mater sendiri kok. Ya, apalagi saya S1, S2 di UGM. Siapa yang melarang? Ya, siapa Anda melarang-larang? Ya. Firman mengklaim verifikasi pun telah dilakukan secara terbuka. UGM sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah juga sudah memberikan pernyataan resmi bahwa Jokowi memang alumnus universitas tersebut. Ya, sebagai orang yang berpikir, tentu tidak bisa klaim sepihak itu dipercaya begitu saja, apalagi hanya klaim ya, klarifikasi tanpa bukti-bukti evidence apapun ditunjukkan. Bagaimana teman-teman? Setelah mendengar apa yang diberitahu secara berurut ya, rantai berantai disampaikan oleh saudara Rizwan Sianipar melalui tampilan-tampilan hasil rangkaian jurnalis harian ya, jurnalis atau harian ada disebutkan tadi teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaan ketika Pak Jokowi menceritakan kalau dia masih belajar atau kuliah di UGM, dia sering belajar di anak tangga tersebut dan katanya masih tetap jumlahnya 9 anak tangga, dan dia mengatakan pada waktu dia di wisuda tahun 1993. Ada yang salah kan? Padahal di ijazah tersebut yang sudah banyak beredar, tamat tahun 1985. Berapa tahun ya? 85 ke 93. Jawab sendiri teman-teman. Ayo tulis di kolom komentar. Ini baru yang pertama
yang akan dijelaskan oleh saudara Rismond Sianipar dari kumpulan-kumpulan berita dari jurnalis. Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini satu-satunya yang ditunjukkan oleh pihak UGM ya punyanya skripsinya Baro Ritou ya. Meskipun dalam klarifikasinya Wakil Rektor Profesor Wening mengatakan skripsi ditunjukkan ya, padahal cuma satu yang ditunjukkan. Itu pun Baro Ritou ya, Saminuddin Baro Ritou. Itu pun tulisannya tesis. Ya, cetakannya modern, kertasnya sangat muda untuk ukuran 40 tahun ya. 1985. Siapa yang percaya begini? Ya. Ya kalau Anda sih percaya saja ya. Mungkin karena pengacara dan dibayar. Kalau kita kan nggak dibayar. Dan basicnya saintis. Ya. Cobalah dulu. Saya tantang kalian para pengacara. Tunjukkanlah dulu ada nggak lembar pengesahan skripsi begini cantiknya tahun 1985. Cari kalian coba. Di seluruh dunia ini. Ya. Di MIT saja yang pusat teknologi masih pakai mesin ketik IBM. IBM Electric Typewriter. Sudah saya tunjukkan itu di video saya. Ini. Mana mungkin 1985 di UGM begini cantiknya. Pakai word processor modern. Ya, Times New Roman. Ya, alat cetak modern. Berpikir gitu loh. Ya, jangan tanding gitu loh. Artinya ya serang aja pakai data ini tahun 1985 ada lembar pengesahan skripsi yang cantik begini di UI misalnya begitu. Itu baru keren. Tapi kalau mau percaya saja dengan statement UGM, ya walaupun alma mater saya ya harus saya koreksi. Justru karena alma mater saya yang saya koreksi kan. Ya, kita berhak ya, paling tidak kami standing positionnya ya alma mater ya. Kami tidak mau alma mater kami dipakai dengan dengan kecurangan-kecurangan. Bagaimana kesesuaian teknologi ya nggak tepat di sini. Teknologi teknologi jauh setelah 1985 kok untuk ngeprint di tahun 1985. Kecuali mungkin UGM menjelaskan, oh iya saat itu kebanjiran, lembar pengesahan skripsinya saja rusak, terus kami reproduksi. Ya itu mungkin. Tapi kenapa cuma lembar pengesahan skripsinya saja yang bagus? Kan itu perlu jawaban. Tapi kalau ini dibilang teknologi 1985 ini kan satu-satunya di dunia. Ya. Di MIT saja nggak begini. Di Massachusetts Institute of Technology. Ya, di Amerika nggak seperti ini. Masa di UGM seperti ini 1985? Kan? Mana bisa? Makanya saya bilang, ya ini direproduksi sengaja. Ya, disobek itu lembar pengesahan itu. Direpro dengan teknologi font, teknologi cetak, word processor yang modern. Kan gitu. Apalagi ini tulisannya tesis. Ya. Tahe. Harusnya kutip itu loh, ahlimu gitu loh, para pengacara itu. Misalnya entah siapa hire gitu loh, ahlinya, bagaimana dia merekonstruksi ini tahun 1985, gitu, baru. Ya. Terus lembar pengesahan skripsi, dosen penguji nggak ada. Pernah kuliah nggak sih? Pengacaranya itu pernah kuliah nggak? Ya. Masa nggak ada lembar pengesahan skripsi untuk dosen penguji siapapun namanya itu? Di Baro Ritou malah nggak ada tanda tangan apapun nih, cuma dicantumin. Dekannya pun nggak ada ini, kosong, cuma pembimbing. Itu pun kalau kita uji tinta ini kelihatan ini baru tanda tangan ini, entah siapa tanda tangan ini. Ya. Nanti kan di pengadilan Solo kan diminta ini uji kertas ini. Ya, UGM harus menyediakan itu, ya bukti-bukti yang diminta, ya lembar pengesahan, skripsi Joko Widodo, Baro Ritou dan yang lainnya, ya itu harus diminta itu untuk uji usia kertas dan uji tinta. Ya, jadi nggak ada lagi ruang untuk bernarasi tanpa tanpa bukti. Apalagi waktu pertemuan di mana itu di UGM, masa katanya UGM bekerja berdasarkan evidence. Satu pun evidence gak ada ditunjukkan kecuali punyanya Baro Ritou ini, lembar pengesahannya ini. Itu pun tesis tulisannya. Begitu saya minta, di mana data KKN? Kuliah kerja nyata masih dicari. Ya, agar kalian tahu ya para pengacaranya ya, bahwa seorang mahasiswa UGM itu tidak akan pernah bisa lulus dari UGM kalau tidak KKN.
kuliah kerja nyata. Makanya kumpulkan bukti itu untuk di Solo nanti dan di Jakarta. Gitu loh. Kalau nggak 3-4 SKS, cari itu data KKN. Kalau nggak ada ya pasti ijazahnya palsu. Wow, wonderful. Sungguh sangat luar biasa kan? Makanya teman-teman, apa yang disampaikan oleh saudara Rismond itu bukan berdasarkan data-data, kumpulan data-data yang tidak didasarinya lewat keahliannya. Semua berdasarkan teknologi. Dan ini nggak bisa dibantah karena memang teknologi itu, teman-teman ya, sebagai sign yang bisa menjadi saksi membongkar segala kebodohan. Terlebih kemarin ya, pada waktu peristiwa Jessica Wongso ya, saudara Rismond Sianipar mendeteksi lewat apa yang disampaikannya kepada Otto Hasibuan. Ternyata akhirnya Jessica menang. Itulah teman-teman, kenapa saudara Rismond ini begitu getol, begitu luar biasanya menyuarakan kebenaran. Dia tidak sendiri, kita ada di sampingnya dan kita ada mengelilingi dia. Apakah teman-teman sebagai salah satu sahabat Rismond Sianipar? Ayo tulis di kolom komentar. Lihatlah teman-teman, dia bahkan mau menantang, artinya berargumentasi, saling menunjukkan data kepada para tim kuasa hukumnya yang masih ada hubungannya dengan biasalah, wamen ya teman-teman ya, Otto Hasibuan. Jadi inilah dia teman-teman ya. Semoga ini bisa terbongkar karena kekuatan ini kuat loh. Bahkan sampai preman digunakannya. Bahkan sampai aparat kepolisian dikumpulkannya dengan dalil memberikan nasihat, saran untuk menjadi atau menjadi polisi ke depannya gimana. Jadi teman-teman, di akhir penghujung konten saya ini, saya masih tetap akan selalu bersama Rismond Sianipar. Begitu juga teman-teman yang lain dan sahabat-sahabatku. Untuk itu dukung konten ini agar semakin besar dan semakin luas. Silakan share, silakan like, silakan subscribe, dan berikan komentarmu. Karena dengan memberikan komentar, artinya kita sepakat untuk membongkar yang selama ini tersusun rapi, yaitu kebohongan ijazah. Baik teman-teman ya, salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.